Tips Berprestasi. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Lagi free gini, enaknya dengerin podcast nggak sih? Kembali lagi bersama kami di YouTalk, You Real Talk About P2MW, yang pada kesempatan kali ini mengusung tema melangkah lebih jauh melalui program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah, dengan ngomong-ngomong soal P2MW itu merupakan program pembinaan mahasiswa wirausaha. Jadi merupakan program yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas maupun jiwa wirausahanya. Nah, dalam kesempatan kali ini cocok banget nih bagi teman-teman mahasiswa baru yang pengen tahu apa sih P2MW, dan juga bagi teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk lolos di pendanaan tahun ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang langsung nih kepada peserta P2MW-nya langsung. Di sini saya bersama narasumber hebat kita, yaitu Kak Rahma. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah, sehat-sehat kan. Dengar-dengar kayaknya di cuaca yang panas kayak gini tuh rentan banget Kak ya. Kita harus jaga kesehatan gitu, teman-teman. Ngomong-ngomong Kak Rahma, katanya baru pulang dari kegiatan P2MW di Kendari ya Kak? Ya, mataharinya aja masih terasa banget ya. Oh, di sana panas sama kayak di Indralaya? Jauh lebih panas. Oh. Wanginya aja belum hilang ya. Mungkin boleh nih Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Halo teman-teman, kenalin nama aku itu Rahma Ayu. Biasanya teman-teman dari jurusan farmasi itu manggil aku Mayu. Nah, aku adalah mahasiswi jurusan farmasi angkatan 2022 yang sekarang menempuh semester 5. Oh, keren sih, udah semester 5. Ini udah mau masukin semester tua ini. Gimana metopennya? Aduh, kita pikirkan nanti ya Kak. Oke, jadi tadi Kak Mayu dipanggil ya? Betul. Kak Mayu ini merupakan peserta yang lolos pendanaan P2MW. Mungkin bisa langsung saja kita tanya-tanya nih kepada Kak Mayu. Oke, jadi di sini bisa dijelaskan nggak Kak sedikit tentang diri Kakak dan latar belakang usaha yang Kakak jalani? Kalau dari latar belakang usaha kami itu kan, saya dan tim itu membuat cleansing oil, itu sejenis pembersih muka, tapi basisnya itu basis minyak. Nah, kami tuh di sini memanfaatkan ekstrak kembang sepatu dan juga minyak sacaichi, yang mana kalau kita tahu dan kita sering lewat itu di wilayah belakang Unsri itu banyak banget yang namanya kembang sepatu bertebaran. Itu kan sayang banget ya kalau misal dia gugur, tidak beraturan. Jadi kami tuh pikir, oh kayaknya ini bisa dijadiin dan dia berpotensi untuk tanaman itu untuk kesehatan Untuk bukan. dimanfaatkan. Betul, gitu ya. juga. Daripada kebuang aja, mending dimanfaatin buat micellar water. Sih, tapi basisnya minyak. Unik ya idenya dari memanfaatkan yang terbengkalai gitu. Iya, dia juga kan kalau kembali sepatu itu kan tumbuhnya lumayan cepat ya. Jadi kita juga nggak terlalu repot-repot untuk cari bahan baku gitu. Keren sih idenya, keren. Nggak kepikiran nih saya sebagai mahasiswa ekonomi anak farmasi itu ada aja ide untuk buat produknya gitu ya. Oke, apa sih yang membuat kakak tertarik untuk memulai usaha sendiri sebelum bergabung dengan P2MW? Mungkin sebelum itu apa kakak sudah pernah terjun di dunia wirausaha gitu? Kebetulan Kak, kalau dari keluarga kita bukan pewaris ya, tapi kita perintis. Jadi kita sama sih Kak. Kita harus berjuang juga kan. Juga dari keturunan keluarga juga, notabene-nya memang wirausaha gitu. Dulu kalau orang tua tuh dia jual besi, jual cendol, jual makanan, dan sekarang juga di rumah lagi buka usaha makanan kan. Jadi mungkin basicnya dan motivasinya tuh dari situ gitu. Keren sih. Memang apa ya, lingkungan itu mempengaruhi juga Kak ya tentunya. Sayang banget kalau misal kita udah ada basic tapi kita nggak terapin, nggak dijalanin gitu kan. Apalagi kesempatan di P2MW-nya tuh udah besar gitu. Sayang banget kalau nggak dicoba. Karena P2MW itu kan skala nasional Kak ya. Betul banget. Oke, terus ada nggak sih tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi kakak dalam berwirausaha?
Kalau tokoh mungkin dari keluarga sendiri ya, karena kayak yang selalu di pressure buat ayo nabung cari uang gitu kan. Kayak di pressure kita nih kita nih bukan pewaris, kita nih perintis, jadi kita harus bisa membuka peluang untuk diri sendiri dan juga bisa membuka peluang untuk orang lain gitu. Benar banget sih Kak, kayaknya kalau kita bukan dari kita siapa lagi gitu kan. Gimana nih kesan Kak pertama Kakak saat Kakak mendengar tentang P2MW? Terus apa sih yang menarik perhatian Kakak terhadap P2MW itu? Jujur, awalnya aku kira P2MW itu hanya sebatas jualan produk aja. Tapi setelah kita menyebur lebih dalam, setelah kita berenang di dalam kolam P2MW ini, ternyata nggak sesederhana itu. Banyak banget pelatihan soft skill maupun ibaratnya kita turun ke lapangan langsung, dan itu sangat-sangat berguna. Karena kan kalau kata pepatah itu guru terbaik itu adalah pengalaman sendiri. Jadi kalau kita belum mengalami jatuh bangunnya usaha, itu kita belum bisa ngerasain, oh jadi dunia wirausaha itu sebenarnya gini. Kayak nggak seindah yang dibilang orang-orang, tapi kita harus coba dengan versi terbaik menurut diri kita gitu. Dan sih, karena apa ya, menjadi wirausaha itu nggak cuma jualan nggak ya. Betul. Kita harus memikirkan ide, gimana strategi pemasarannya, dan juga pastinya gimana sih agar usaha kita tuh tetap eksis. Betul. Nggak cuma di awal aja gitu kan. Ya, coba Kak, setuju. Oke, sejak pertama menerima bantuan dana nih Kak, apa sih perubahan terbesar yang Kakak rasakan dalam usaha Kakak? Jujur, kalau dari produk CD kami itu awalnya itu kan belum bisa launching ya, karena masih kami juga produksinya skala lab, masih banyak evaluasi yang harus kami lakukan dalam produk kami, yang mana kalau evaluasi kayak formulasi, kestabilan, dan lain-lain itu kan perlu diujikan terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan kan. Apalagi produk kami kosmetik, yang mana itu tuh sangat rentan banget di kulit gitu kan. Jadi dengan pendanaan P2MW ini kami bisa mengembangin produk kami, mulai dari beli bahan, mencari formulasi yang cocok, mencari evaluasi apa yang sekiranya cocok untuk produk kami, dan ibaratnya mengirim sampel untuk diujikan ke lab yang lebih besar. Iya, karena produk terkait kosmetik itu kan rentan gitu kan, apalagi nanti ditanya proses gimana sih kandungannya, apakah aman gitu kan. Itu menjadi tantangan tersendiri kayak. Baik, pelatihan apa sih yang paling berkesan bagi Kakak selama mengikuti P2MW? Kalau dari pelatihan tuh seluruhnya berkesan pelatihan P2MW di Unsur ini ya. Kemarin itu ada pelatihan pengenalan dunia UMKM, juga ada digital marketing, sama public speaking. Itu tuh menurut aku sangat berguna banget untuk wirausaha muda ya. Malahan itu harusnya hal-hal basic yang udah dipunya oleh wirausaha muda. Tapi di pelatihan itu tuh kayak kita benar-benar diajarin disuruh maju ke depan, gimana cara yang ngomong depan kamera, nanti gimana caranya presentasi, itu kan benar-benar diajarin di situ. Jadi berkat pendanaan P2MW ini juga mesti mengundang narasumber, mengadakan pelatihan, dan itu sangat berguna bagi mahasiswa dan mahasiswi yang lolos pendanaan P2MW di industri. Wah, ini cocok banget nih bagi teman-teman yang ada ide pengen ngadain usaha tapi bingung nih, masih bingung mau dari mana gitu kan. Tentunya dengan ikut kegiatan ini ada difasilitasi pelatihan gitu Kak ya. Betul, nanti juga bakal diarahin, nanti soalnya upload ini di sini, deadline-nya jam segini, itu bakal diarahin, bakal di reminder sama operator perguruan tinggi itu kan gitu. Baik. Gimana nih pengalaman Kakak bekerja dengan mentor di P2MW? Apakah ada momen yang berkesan? Kalau mentor dari tim kami itu sebetulnya saya merasa mentor-mentornya itu dari kakak tingkat kami sendiri ya. Alhamdulillah banget kakak tingkat jurusan farmasi itu nggak pelit ilmu sama sekali, apalagi kakak-kakak yang udah lulus itu masih mau sharing tentang gimana cara hitung BEP, gimana cara hitung HPP, cara hitung keuntungan. Itu mereka nggak pelit ilmu sama sekali, dan mereka mau sharing. Kalau ditanya tuh kayak, Kak, ini butuhnya apa aja, itu langsung dijawab, direspon gitu. Itu sih sangat-sangat berkesan, mantap banget.
Baik, kami juga belajar nih tentang BEP selama anak ekonomi. Aduh. Kayaknya ini udah hal lumrah sebagai mahasiswa yang minat di wirausaha harus tahu tuh gimana cara ngitungnya gitu kan. Nah, kemudian apa sih tantangan terbesar yang kakak hadapi saat menjalani usaha ini, dan bagaimana sih P2MB itu menjadi apa ya, yang bisa membantu mengatasi tantangan tersebut? Alasan tantangan utamanya itu yang pertama itu kan ada dari internal juga dari eksternal kan. Kalau dari internal tuh paling perbedaan jadwal antar tim gitu sama antar anggota, jadi kan apalagi anak farmasi yang lapaknya segunung itu sibuk banget. Kita juga nggak bisa memaksa mereka harus 24 jam stay mengurus P2MW gitu kan. Terus kalau dari eksternalnya itu mungkin kayak pengujian lab, apalagi kan produk kosmetik ya, ibaratnya itu produk yang sangat rentan, dan orang kalau mau beli produk kita tuh harus percaya dulu nih, kayak ada buktinya gitu loh. Apa bukti yang bisa ngebuat konsumen kita tuh percaya sehingga mereka mau beli produk kosmetik kita gitu. Itu tantangan yang besar banget di tahun ini ngejalanin P2MW di bidang teknologi dan gerakan. Iya, benar banget sih Kak. Gimana kita bisa membagi waktu antara tugas kuliah dan juga PUW ini kan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Baik, setelah pelatihan, apakah kakak mengubah strategi pemasaran usaha kakak yang awalnya sebelum pelatihan, terus setelah ikut pelatihan? Jika iya, gimana tuh caranya? Ya, jadi kami itu diajarin yang namanya digital marketing ya. Jadi digital marketing itu kan ibaratnya menggunakan sosial media yang mana jangkauannya itu benar-benar luas. Kami kemarin itu pakai strategi pemasaran Instagram Ads, Shopee Ads, Tokopedia Ads, pokoknya semua ads itu kami coba untuk memperkenalkan produk kami keluar. Alhamdulillah feedbacknya juga lumayan banyak. Jadi kayak masang iklan-iklan di sosmed gitu kan ya. Benar, karena apa ya, anak muda ini kan banyak yang main sosmed ya. Apalagi kan target pasar utama kami itu kan Gen Z ya. Apalagi intensitas dari scroll Instagram, scroll TikTok itu sangat-sangatlah tinggi ya. Jadi kami tuh kayak tahu nih di jam berapa aja kami harus upload konten, di jam berapa aja gitu. Terus videonya jangan terlalu panjang supaya videonya itu tembus. Kami belajar itu dari pelatihan Usri tentang P2MW gitu. Baik. Keterampilan baru apa sih yang kakak pelajari dari P2MW yang langsung dapat diterapkan di usaha kakak? Yang pertama dan paling utama itu mengatur kepala yang berbeda-beda dalam satu pemikiran. Itu skill baru yang menurut saya miliki setelah pendanaan P2MW. Juga saya kan jurusan farmasi nih ya, saya jadi lebih tahu nih, misalnya ada suatu produk yang gagal, misalnya dia terlalu mengendap, ini salahnya di sini, dan campurannya harusnya nggak gini, sebelumnya harusnya nggak gini, gitu. Jadi karena saya juga kemarin preformulasinya itu banyak baca jurnal, jadi kan pengetahuannya itu juga lumayan meningkat lah ya ibaratnya. Jadi kita tahu, oh misalnya bahan ini tuh nggak boleh dicampur sama ini, dia tuh nggak stabil di suhu segini, dia tuh nggak stabil di cahaya segini, gitu. Baik. Oke, selama menjalani P2MW, ada momen lucu atau tak terduga nggak selama mengikuti P2MW? Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi dulu kami tuh saat fase-fase produksi yang pertama yang mau produk kami launching itu kan ada peluang tuh, ada pameran di Museum Balaputra Dewa. Kami itu kan ibaratnya formula kami tuh baru mau kami keluarkan, baru mau kami publikasikan gitu loh produk kami itu. Nah jadi kami tuh ada yang namanya ekstraksi di laboratorium, dan itu udah hamil berapa kami nggak sengaja mecahin alat lab yang mana ekstrak kami itu tumpah. Jadi akhirnya kami harus mengulang ekstraksinya dari awal. Tapi sebenarnya itu
jadi buat tim kami itu lebih banyak kerjanya karena kan udah mau deket deadline nih ya, harus ada yang dikejar gitu loh. Jadi mau nggak mau harus kerjanya ekstra dan kerjanya double, pokoknya good job di sini. Tapi akhirnya itu bisa teratasi kan? Kami berhasil tampil dan kota kami di pameran Bala Putra Dewa. Emang kalau kayak apa ya, keteteran gitu malah jadinya kalang kabut gitu. Baik, apa sih saran kakak untuk mahasiswa lain yang ingin memulai usaha atau mau ikut P2MW? Oh, saran yang pertama dan paling utama, tolong proposalnya jangan dibuat haminjan ya. Tolong bener-bener dipersiapin kayak harganya itu mau berapa, keuntungannya mau berapa, formulanya mau apa, target pasarnya siapa. Karena nanti pada saat pelaksanaan P2MW, saat kita lulus pendanaan, itu yang bakal kita lakuin itu yang dari proposal. Nanti bakal ditagih yang dari proposal. Misal kita beli alat ini, itu harus direalisasikan gitu. Dan untuk mengubahnya itu nggak mudah gitu. Makanya kita harus punya planning atau rencana awal yang jelas gitu loh, supaya nanti kita saat pelaksanaannya itu juga mudah kan, nggak terlalu kita harus memikirkan rencana baru ataupun yang lainnya gitu, supaya lebih enak juga koordinasi dengan tim dan membagi kerja. Emang benar sih, tapi ini bagi kalian yang suka mepet deadline, yang suka ngerjain sistem kebut semalam, ini tidak disarankan karena proposal ini nggak main-main Kak ya. Ada laporan berkelanjutannya yang harus dilaporkan dari pendanaan itu. Tolong dicatat bahwasanya WP2MW itu kalau mau penutupan itu suka error. Jadi daripada sayang proposal kalian nggak tersubmit, rancangan anggaran kalian nggak tersubmit, lebih baik itu diupload di jauh-jauh hari sebelum penutupan gitu. Baik, setelah pengalaman di P2MW, apakah ada rencana kakak ke depan untuk usaha kakak ini? Untuk rencana usaha ya, mungkin aku mau buka rencana usaha pribadi ya Kak, lebih ke arah kuliner nih Kak, karena aku lihat sepertinya mahasiswa farmasi ini mulai sering kelaparan ya saat menghadapi MK. Kayaknya bisa kita bekerja sama dengan Departemen Danus. Ada yang namanya kalau di farmasi itu dana dan usaha Kak. Jadi kayak kita bisa menyalurkan makanan kita ke Danus, nanti biar Danus yang menjual. Itu kan lumayan loh Kak, kalau sehari aja ada 20 bisnis, lumayan banget loh. Ya, kalau nanti tim Danus nonton ini boleh kontak saya. Nomor IG-nya di bawah ini. Ya. Oke, baik. Apa sih pengaruh terbesar P2MW terhadap cara berpikir kakak tentang kewirausahaan? Sebenarnya kewirausahaan tuh nggak tentang uang aja, nggak tentang cuan, nggak. Kita tuh kayak bener-bener belajar gimana cara manajemen orang, manajemen bahan, manajemen alat, manajemen tempat dan lain-lain, itu benar-benar dipelajari. Ibaratnya kalau kewirausahaan tuh kita nggak bisa pakai satu ilmu aja, kita nggak bisa pakai ilmu hitungan aja, kita juga harus tahu dasarnya. Kayak kami, saya dan tim itu kan jurusan farmasi ya, yang mana kami buat kosmetik, kami harus tahu basisnya atau basic dari kosmetik kami itu apa gitu loh. Kami udah harus tahu ilmunya itu dari mana gitu. Benar sih, karena membangun wirausaha itu nggak cuma tentang untung atau rugi, karena itu adalah proses gimana kita mengelola sumber dayanya, bahan, dan juga produksinya, pemasarannya gitu kan. Ya, dan yang paling penting itu juga mindset sih. Kalau mindset rupi itu ibaratnya kalau misal rugi nih segini udahlah nggak usah jualan lagi, itu kalau bisa, bukan kalau bisa, itu jangan bener dipakai, karena itu nggak bakal buat bisnis kita jalan gitu loh. Kalau rugi di awal nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Mana tahu kan kedepannya nanti kita duduk doang pas duit gitu kan. Berawal dari yang rugi dulu, yang harus jatuh dulu gitu kan, bangkit lagi. Mungkin bisa kita jatuh 10 kali, kita yang ke-11 itu bangkit langsung ini gitu kan, bisa jadi gitu kan. Baik.
Terima kasih telah berbagi cerita. Terus apa sih pesan terakhir yang ingin kakak sampaikan bagi pendengar podcast kita hari ini, Kak? Oh iya, yang ingin saya sampaikan itu terima kasih kepada pendengar podcast ini. Adapun pesan-pesan yang telah disampaikan, mohon diserap, dan yang sekiranya buruk itu tolong dibuang. Kedepannya, semoga lebih banyak lagi partisipan yang ikut P2MW untuk mewakili Unsri, dan ditunggu penghargaan di KLB Awards tahun depan. Baik, mantap sih. Terima kasih Kak Mayu atas narasumber kita hari ini, atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Mungkin ini dapat menjadi wawasan ataupun inspirasi nih bagi mahasiswa yang ingin mengikuti P2MW tahun depan. Betul. Baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin silahkan kontak saya ya. Mungkin nanti bisa dicantumkan di sini Kak untuk pertanyaan tentang P2MW ataupun sekiranya mau tanya-tanya yang konteksnya santai gitu ya, silakan. Insya Allah akan saya jawab kalau nggak sibuk. Nah, ya open banget nih. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih Jadi juga. kita langsung akhiri saja ya. Ini salam terbaru. Salam intelektual, eksis berprestasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.